Alex Pastor dan Denny Lanzat kegirangan. Patrick Kluivert bahagia kembali ke Indonesia. Cetak 3 gol, Yance Sayuri buka pintu kembali ke timnas. Dean James jadi target klub raksasa Yunani. Skema timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak 3 gol, Yance Sayuri buka pintu kembali ke timnas. Tak kalah gacor dengan pemain diaspora lainnya, pemain lokal Indonesia Yance Sayuri berhasil mengukir hat-trick yang mengguncangkan dunia persepak bolaan Indonesia. Dengan performa impresifnya ini, Yance diharapkan bisa membuka peluang masuk ke timnas Indonesia. Namun sebelum ke sana, bagaimana sih kronologi sang maestro mampu mencetak 3 gol ini? Mari kita simak ulasannya. Berambisi meraih poin penuh, Malut United yang didukung belasan ribu supporter langsung tampil menekan sejak wasit Rio Permana meniup peluit jalannya laga. Hasilnya, tuan rumah langsung unggul pada menit ke-15. Berawal dari tembakan Chino yang gagal diamankan sempurna oleh kiper Rizky Darmawan, bola muntah disambar Yance Sayuri dan Malut United mampu menggandakan keunggulan 2-0 di menit ke-42. Pada menit ke-44, gawang PSIS kembali kebobolan lewat gol Yance Sayuri. Skor 3-0 untuk keunggulan Malut United bertahan hingga babak pertama usai. Pada menit ke-81, Malut United harus bermain dengan 10 orang. Meski kalah jumlah pemain, Malut United mampu menambah gol lewat Yance Sayuri yang mengukir hat-trick. Melihat performa impresif ditunjukkan Yance saat Malut United mengalahkan PSIS Semarang, membuka kembali peluang ex-PSM Makassar tersebut mendapat panggilan timnas Indonesia. Banyak dukungan agar pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert melirik Yance Sayuri. Terlihat dari komentar di akun Instagram Malut United. Buka matamu Patrick Kluivert, Yance Sayuri hat-trick malam ini. Tulis akun @duniama. Dean James jadi target klub raksasa Yunani. Dari bayang-bayang menjadi sorotan, sosok pemain timnas Indonesia yang kini masih membela Go Ahead Eagles, Dean James, dikabarkan jadi lirikan klub raksasa Yunani. Bukan hanya dilirik saja, dirinya bahkan langsung menjadi target prioritas utama di bursa transfer nanti. Selain bikin penasaran, jelas ini menjadi berita yang menarik untuk kita ulik. Dean James merupakan pemain andalan di Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada Juli 2023, pemain berusia 25 tahun itu sudah membukukan total 2 gol dan 3 assist dari 37 penampilan di semua kompetisi. Pada musim ini, Dean James menjadi andalan di sektor kiri pertahanan Go Ahead Eagles dengan 30 penampilan. Dia juga berhasil mempersembahkan gelar juara Piala KNVB 2024-2025. Sayangnya, Dean James tak bermain di partai final melawan AS Alkmaar pada 21 April 2025. Saat itu, bek timnas Indonesia tersebut sedang menjalani pemulihan karena cedera hamstring yang diderita sejak awal April. Sekarang, Dean James sudah kembali pulih dan sempat bermain dalam laga terakhir Go Ahead Eagles. Menariknya, Dean James langsung dikaitkan dengan klub besar Yunani. AEK Athens yang merupakan 13 kali juara Liga Yunani tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan TransferFeed, manajemen AEK Athens telah memasukkan Dean James sebagai pemain prioritas yang akan didatangkan. Kabarnya Javier Ribalta sedang memantau Dean James. Direktur Javier Ribalta telah memasukkan Dean James sebagai kandidat prioritas tinggi untuk posisi bek kiri yang ingin diperkuat klub dengan 2 pemain baru. Sambung laporan tersebut. Meski demikian, belum diketahui bagaimana keputusan dari Dean James dan Go Ahead Eagles. Pasalnya, pemain keturunan Surabaya, Jawa Timur itu masih mempunyai kontrak panjang bersama Go Ahead Eagles hingga Juni 2028. Alex Pastor dan Denny Lanzat kegirangan. Patrick Kluivert bahagia kembali ke Indonesia. Setelah beberapa pemain abroad sudah tiba di Bali, bahkan tak jarang dari mereka menyempatkan untuk liburan, 3 pelatih timnas Indonesia yang paling diharapkan dan ditunggu kedatangannya pun akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Sebelumnya, 2 asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanzat sudah tiba lebih dulu di tanah air jelang pertandingan melawan timnas Cina. Melalui akun Instagram pribadinya,
Alec Pastor terlihat sudah berada di Jakarta. Dia membagikan sebuah foto yang memperlihatkan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara hal serupa dilakukan oleh Denny Lanzat di akun Instagram pribadinya. Mantan gelandang Feyenoord itu terlihat berpose di sebuah gedung dengan latar SUGBK di belakangnya. Senang bisa kembali lagi, tulis Lanzat dalam unggahannya. Lantas, bagaimana dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Mantan striker legendaris asal Belanda itu sudah mendarat di Indonesia dan akan segera memimpin latihan intensif jelang 2 laga penting menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Ketiganya tampak siap bahu-membahu mempersiapkan tim nasional menghadapi 2 pertandingan yang sangat menentukan nasib Indonesia di babak kualifikasi. Senang bisa kembali ke Indonesia, bersiap untuk babak penting selanjutnya, ungkap Kluivert di Instagram. Menarik menanti bagaimana racikan ketiga pelatih ini jelang laga paling menentukan dan bikin deg-degan tersebut. Untuk timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Skema timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kita semua pasti mengharapkan timnas Indonesia mampu lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun, untuk mencapai ke sana pastinya perlu hitung-hitungan yang realistis. Lalu bagaimanakah perhitungannya? Mari kita bahas bersama. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi 4 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 9 poin. Mereka terpaut 4 angka dari timnas Australia di urutan 2 untuk lolos langsung, dan Indonesia mesti finish di posisi 2 yang artinya harus menggusur Australia. Dengan 2 laga tersisa pada Juni, hitungan matematika masih memungkinkan. Yang jelas, timnas Indonesia harus menyapu bersih 2 kemenangan. Di saat bersamaan, Australia hanya boleh mendulang maksimal 1 angka dari 2 laga tersebut. Itu baru syarat untuk melewati sekeras. Indonesia juga mesti mengangkangi Arab Saudi di urutan 3 yang mengumpulkan 10 poin. The Green Falcons bakal melawan timnas Bahrain di kandang lawan pada 5 Juni. Serupa dengan Australia, Indonesia mesti berharap Saudi terganjal di 2 laga tersebut atau maksimal meraih 2 kali imbang. Saat kedua tim bersua di laga terakhir, hasil seri tentu sangat diharapkan terjadi. Jangan lupa, Indonesia akan menghadapi Jepang di kandang lawan pada laga terakhir. Samurai Biru bisa memainkan kunci bahkan saat melawan timnas Australia nanti. Jika pertandingan tersebut berakhir sama kuat, anak asuh Tani Popovic lantas hanya perlu imbang dengan Arab Saudi di laga terakhir. Kendati saat ini memang dipegang oleh Australia. Itulah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, langkah anak asuh Patrick Kluivert sangat berat untuk jalur tersebut.